Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah bi yaumina haza ila yaumil ba'thi wa nahdah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hasyr ayat 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang zikir di kuburan. Bisa juga disebut dengan tahlil. Apa itu tahlil termasuk bid'ah atau tidak? Apakah itu tahlil nyampe isinya kepada almarhum dan almarhumah yang telah meninggal? Maka inilah jawabannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya orang-orang itu adalah para tabi'in. Allah menjelaskan dalam ayat ini orang-orang sesudah para sahabat yang disebut dengan tabi'in. Para tabi'in memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri pribadinya, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga bagi orang-orang yang sudah mendahulunya tentang keimanan. Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Maksudnya para sahabat, sahabat muhajirin ataupun sahabat tabi'in. Karena sama-sama orang yang beriman, sehingga para tabi'in berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cuma sekedar untuk mereka, tapi wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, untuk mendoakan, memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang terlebih dahulu beriman, maksudnya para sahabat. Sedangkan para sahabat itu sudah meninggal, sahabat itu sudah tidak ada lagi di dunia. Sedangkan para tabi'in berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diampuni segala dosa-dosa para sahabat muhajirin ataupun sahabat ansar. Dalam arti berarti para tabi'in di sini berdoa untuk mayit. Nah, karena ini ayat Al-Quran jelas-jelas menerangkan, sehingga bahwa zikir di kuburan ataupun di mana saja berbentuk zikir, apakah itu bacaan tahlil ataupun tasbih ataupun takbir ataupun ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, sehingga ketika dibacakan oleh orang yang hidup dan ditujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka itu sangat bermanfaat. Artinya berarti pasti akan sampai kepada almarhum dan almarhumah berdasarkan surat Al-Hasyr.
Dan selanjutnya ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah di suatu hari dia dan sahabat yang lainnya juga berjalan atau keluar mendatangi kediaman Sa'ad bin Mu'ad hina tufiya, ketika Sa'ad bin Mu'ad itu dipundut wafat, artinya hari kematian. Setelah itu Rasulullah beserta sahabat Jabir, ini sahabat Jabir yang mengatakan, setelah datang di rumahnya Sa'ad bin Mu'ad, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta para sahabat yang lain melaksanakan sholat jenazah untuk almarhum Sa'ad bin Mu'ad. Setelah disolati, maka summa dufina, terus diantarkan ke kuburan, dan dia summa dufina, dan dikuburkan, wa suwi'a alaihi turab, setelah dikuburkan tanah diratakan. Setelah begitu jalas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fawqa kubrihi, setelah rapi beres diratakan tanahnya, maka Rasulullah duduk dulu di sana, tidak langsung pulang, tapi duduk dulu. Bahkan duduknya di sana Rasulullah lama sambil membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Subhanallah, Subhanallah, mensucikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasabbahna lahu, maka kata para sahabat, kami pun membaca tasbih ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah lama Rasulullah beserta sahabat membaca tasbih, summa qala Allahu Akbar, lalu Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tawilan, lama juga itu waktunya membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka akhirnya para sahabat pun fakabarna ma'ahu, kata para sahabat, saya ikut membaca takbir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan summa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika beres pemakaman, Rasulullah beres membaca zikir, tasbih, takbir, tahlil. Maka Rasulullah ditanya oleh sahabat, falamman sarafa qila lahu ya Rasulullah ma laka tusabbih wa tukabbir. Wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah di atas kuburan ini membaca tasbih dan membaca takbir? Rasulullah menjawab, laqad tadayyaqu ala hadzal 'abdi shalih qabruh. Sebenarnya kalau kamu tahu, kuburan ini semakin rapat. Hamba Allah yang soleh Sa'ad bin Mu'ad, padahal ini orang-orang soleh, kuburannya tadayyaqu, menghimpit, ngegencet, hatta khasyitu alla yufarjanhu, sehingga kami, kata Rasul, mengkhawatirkan kalau kuburan ini tidak lebar lagi atau tidak luas lagi, tidak diluaskan, dilegakan. Yang ditakutkan, yang dikhawatirkan selalu sempit atau menghimpit. Hatta farajallahu anhu, sehingga Allah memberikan keleluasaan, kelebaran, kelapangan di kuburan tersebut. Maka Rasulullah baru berhenti. Itulah dalam hadis ini berarti Rasulullah SAW baca zikir ada tujuan tertentu, mendoakan kepada almarhum, yang mana almarhum itu ketika setelah dikubur maka kuburannya menghimpit, maka Rasulullah khawatir atau mengkhawatirkan barangkali tidak lega lagi, tidak lebar lagi. Maka Rasulullah berusaha bagaimana caranya, yaitu melalui berdoa, melalui takbir, membaca tasbih, takbir, tahlil, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa yang pertama kali mengadakan takbir, mengadakan tahlil, mengadakan zikir di kuburan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, karena Rasulullah yang melakukannya, termasuk ayat tadi yang telah dijelaskan surat Al-Hasyr ayat 10, orang-orang tabi'in berdoa kepada Allah. Allah menjelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 10, orang tabi'in berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah untuk mereka dan orang-orang yang terlebih dahulu tentang keimanannya, maksudnya sahabat, muhajirin dan ansor. Maka disimpulkan bahwa bertahlil, zikir di kubur itu sangat bermanfaat untuk mayit, sampai kepada mayit. Dan yang pertama kali memberi contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan kita ragukan lagi. Kalau kita mau berzikir di kuburan yang disebut dengan istilah kita kan tahlil, nah itu berarti tidak bid'ah. Karena yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang lam yu'had bi ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang tidak dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya bid'ah. Nah, sedangkan ini kan Rasulullah yang mengawali zikir di kuburan, maka tidak termasuk bid'ah. Kalaupun ada amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang mengatakan bid'ah, itu juga bisa disebut atau dikatakan bid'ah hasanah. Bid'ah statusnya, hasanah isinya. Nah, maka boleh kita lakukan. Nanti kita membahas tentang bid'ah di video yang selanjutnya. Untuk video kali ini dicukupkan itu saja mengenai tentang tahlil, zikir untuk mayit. Sekali lagi tidak bid'ah karena Rasulullah yang melakukannya dan yang pertama kalinya, dan yakini oleh kita bahwa yang dibacakan oleh kita, yang dilakukan oleh kita untuk mayit, apakah itu berupa istighfar, sedekah dan lain sebagainya, membaca ayat-ayat Al-Quran, sangat bermanfaat dan nyampe kepada almarhum dan almarhumah. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Khudmah sofa wadah makanan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.